tempatnya Gus Samsudin itu kalau ruqyah itu pakai air keran. Ya. Tuh. Air keran yang di belakang masjid. Ya. Dengerin, ini mantan pengikutnya Udin nih. Kalau Mas Naja waktu itu di video Samsudin berperan jadi apa? Di sini jadi dukun pernah. Oh, Mas Najanya pernah jadi dukun, aktingnya. Oh. Waktu kan setiap malam Jumat itu kan juga ada pengajian. Iya. Lah itu kan juga bagi-bagi uang tuh. Jadi orang ya senangnya ya itu loh, dapat uang itu. Agenda dia itu nantang-nantang dukun di Alas Purwo itu loh, Bang. Tapi dukunnya dukun-dukun dia juga kan? Orang-orang bayaran dia kan? Iya, dukun dia juga. Udah kita konfirmasi juga sama petugas di Alas Purwo. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini gue dapat kabar duka nih guys. Ada salah satu warga Blitar yang ngasih info bahwa ada korban meninggal yang ditemukan di toilet Padepokan Dukun Blitar gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus gue dikasih link beritanya nih. Nah, link beritanya adalah ada yang meninggal. Praktek pengobatan di Ponpes Nuswantoro Blitar milik Samsudin dipertanyakan. Di link berita ini menjelaskan tentang penemuan sosok jenazah di toilet Ponpes Dukun di Blitar. Dan diduga Ponpes ini tidak memiliki izin untuk berdirinya nih. Alias ilegal guys. Di berita ini juga dituliskan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang bernama Christine Indrawati ini menjawab singkat pertanyaan yang disampaikan oleh link berita ini terkait dugaan praktek pengobatan Ponpes Nuswantoro yang tak berizin. Mas, tidak ada permohonan izin praktek kestrat kesehatan tradisional atas nama Samsudin. Jadi di sini udah jelas banget nih guys bahwa Ponpes Nuswantoro ini tidak ada izin pengobatan tradisionalnya. Tapi anehnya ada pasien ke sana dan bahkan pasiennya sampai meninggal dunia ditemukan di toiletnya gitu. Nah ini bayangin, untuk buka klinik atau buka apotek aja deh, jangan klinik. Ini perlu ngurus izinnya tuh lama banget guys. Untuk buka apotek tuh umumnya ini izinnya bahkan ada yang sampai 1 tahun, 1,5 tahun. Terus untuk buka klinik untuk butuh berapa bulan. Buka rumah sakit izinnya berapa. Lah ini kesehatan tradisional itu juga ada surat terdaftarnya guys. Namanya STPT, Surat Terdaftar Pengobat Tradisional. Surat izin itu penting banget guys, karena untuk mengecek apa yang dilakukan di lokasi tersebut. Sesuai nggak sama peraturannya? Bener nggak keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan untuk pengobatan? Atau malah jangan-jangan untuk menipu masyarakat? Maka dari itu diperlukan izin untuk pembukaan praktek pengobatan, entah itu yang medis ataupun yang alternatif. Lalu di sini juga ada Kepala Desa Rejowinangun nih, ya, yang buka suara. Desa hanya mengeluarkan surat domisili pondok pesantren dan keterangan usaha itu sebagai backup untuk OSS, hanya itu saja. Nah, cuma ngeluarin surat domisili guys. Jadi bener-bener nggak ada izinnya. Di berita ini juga dituliskan guys tentang info padepokan si dukun ini yang 1 tahun lalu ditutup karena abis gue grebek, terus ketahuan palsunya pengobatannya, terus ketahuan bobroknya pengobatan di situ, palsunya pengobatan di situ, lalu tidak sesuai dengan izin praktek pengobatan yang dibuka di lokasi tersebut, terkuaklah kebohongan itu semua. Akhirnya pemerintah Kabupaten Blitar datang ke sana dan berakhir ditutup karena tidak sesuai dengan izinnya, alias terbukti pengobatannya abal-abal. Nah ini bisa jadi pembelajaran sih guys. Untuk memilih pengobatan alternatif, itu pastikan pengobatan tersebut terdaftar gitu. Dan yang melakukan pengobatan ini bukan dukun. Karena dukun itu sekali lagi cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Ya kalau kamu berobat ke dukun ya pilihannya cuma 2 itu. Kalau nggak kamu ditipu ya dicabulin, udah selesai gitu. Karena dulu ketika Rasul SAW didatangi oleh seorang wanita
yang punya penyakit kejang, lalu penyakit kejang ini sampai membuka auratnya nih kalau dia lagi kejang. Nah, si wanita ini minta ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati dirinya, untuk mendoakan ke Allah biar penyakitnya diangkat. Nah, dalam kejadian tersebut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak langsung mendoakan dia untuk diangkat penyakitnya. Enggak, Rasul malah menanyakan dua hal. Pilihan pertama, kamu mau saya doakan ke Allah agar penyakitnya diangkat sekarang, atau pilihan kedua, kamu bersabar dari penyakit tersebut, tapi nanti ketika kamu meninggal, kamu dipastikan masuk surga. Dari kejadian tersebut, si wanita ini milih yang nomor dua. Penyakitnya dibiarkan karena dijanjikan masuk surga. Dari kisah itu kita bisa belajar guys, bahwa penyakit itu nggak harus selalu disembuhkan. Bisa jadi Allah memberikan penyakit tersebut ke kita untuk mengurangi dosa-dosa kita yang di masa lampau. Jadi ketika kamu udah ikhtiar nih, berobat ke dokter, udah minum obat sesuai anjuran dokter, terus pindah lagi ke dokter B, udah minum obat sesuai anjuran dokter, pengobatan alternatif yang terpercaya, yang terdaftar di Indonesia dan legal, bukan ilegal. Kayak contohnya totok syaraf, terus juga contoh lain adalah bekam, atau contoh lainnya kayak misalkan minum minuman obat herbal sesuai dosis yang ditentukan. Kalau nggak kunjung sembuh ya udah. Satu hal yang mungkin kamu lupa adalah kamu belum minta tolong ke Allah secara langsung. Kamu malah mencoba ikhtiar duluan. Karena sebelum berobat, satu hal yang perlu kamu lakukan adalah kamu minta tolong dulu ke Allah Azza wa Jalla untuk menyembuhkan penyakitnya. Lalu dapat ide berobat kemana, ke dokter A, B, C, terus dari dokter nggak sembuh juga, dapat ikhtiar lagi nih, coba nih ke sini nih, akupuntur atau totok syaraf atau pijet atau ya macam-macam, minum obat herbal. Ya udah, terus kamu minum juga nggak sembuh juga, ya udah, terima aja. Itu ketentuan yang Allah mau berikan. Jangan malah pergi ke dukun, jangan malah memaksakan diri ke orang-orang yang halu gitu. Karena selain musyrik, kamu ya cuma ada dua ini, kalau nggak ditipu ya dicabuli. Apalagi ke orang-orang yang bilang penyakit kamu tuh kiriman, bilang penyakit kamu tuh guna-guna, itu udah pasti halu banget, udah pasti fake. Lalu untuk kasus Samsudin ini sebenarnya gue udah males banget guys ngebahasnya ya. Karena pertama, si Samsudin dukun Blitar ini dia penakut, pengecut. Gue chat, udah 2 nomor pribadinya gue chat, dua-duanya ngeblokir gue guys. Gue chat kan untuk tabayun, ayolah ketemu di Polda mana biar sama-sama aman. Jangan malah gue suruh nyamperin lagi ke sana, atau dia suruh nyamperin ke sini. Gue mah nggak kayak gitu. Ketemuan di Polda mana, tabayun, ayolah sini, pembuktian, yang terbukti salah tutup channel. Kan kayak gitu, simple. Nomor gue malah diblokir. Terus kontak ke adminnya semuanya nggak ngerespon. Nih bukti-buktinya nanti gue tampilin semua ya di sini ya. Jadi males banget. Malah dia main drama di YouTube, bilangnya saya berani ketemu pesulap merah. Ya datang aja ke sini. Ya atau ketemuan di tengah. Keluar-keluar doang di video. Giliran kita nih, saya dan tim saya kontak, nggak ngerespon sama sekali. Kita semua malah diblokir nomornya sama dia. Lah ini kan males banget gue sama tukang drama kayak gini nih. Dia malah bayar-bayarin orang, YouTuber-YouTuber yang dukun juga untuk main ke dia lah, untuk seolah-olah pembuktian, seolah-olah tarung tenaga dalam. Lah ini kan malah pembodohan, the real pembodohan publik, the real konten hoax. Kalau Samsudin nggak terima silakan laporkan saya kalau berani. Kalau berani ketemu sih, ayolah kalau berani ya. Jangan bawa pengacara. Ini kebanyakan fans dari dukun pengecut Samsudin ini bilangnya, wah samperin lagi dong, jangan banyak keluar-keluar dari jauh. Lah yang keluar-keluar dari jauh kan idola lu. Yang keluar-keluar dari jauh kan dukun lu. Kalau gue mah ayo nih dari dulu, mau ketemuan di mana ayo nih. Lewat Denny Sumargo, udah coba ditemuin, Samsudin kabur. Denny Sumargo langsung nggak dibales lagi ketika mau diketemuin sama pesulap merah. Lewat Denny Wewe juga udah. Dia malah kabur juga, langsung ngeblokir juga ketika mau diketemukan dengan pesulap merah. Gua kontak, juga ngeblokir. Lah ini kan kabur, berani ngomong doang gitu dari jauh. Kalau gua mah ayo ketemu di mana gitu loh. Pembuktian yang terbukti salah, hapus channel, selesai, gentle aja gitu loh. Jadi sejujurnya gue males banget sih bahas dia lagi. Tapi ya gue pikir-pikir ini bisa untuk pembelajaran penting untuk kamu semua. Agar kamu nggak gampang lagi berobat ke pengobatan yang ilegal gitu ya. Yang nggak terdaftar ataupun nggak memiliki keahlian sama sekali. Apalagi keahliannya cuma acting doang kayak si Samsudin gitu kan. Bayar orang acting, bikin konten, live. Aduh, sampah.
Berikutnya berita terbaru dari Ponpes Samsudin ini dari CNN Indonesia. Dia menuliskan Dinkes Blitar ungkap Pondok Gus Samsudin tak punya izin pengobatan. Di sini dituliskan juga pasien tewas di tempat pengobatan dukun Gus Samsudin. Wih, keren, bravo CNN. Udah menyebut Samsudin sepantasnya dia, yaitu adalah dukun. Bagus. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Blitar, Jawa Timur menyebut Pondok Nuswantoro milik Samsudin Jadab alias Gus Samsudin tak memiliki izin alias ilegal. Sejak dicabut 1,5 tahun lalu, kata dia, Samsudin disebut tak pernah lagi mengajukan atau mengurus izin praktek pengobatan alternatif. Setahu saya, kok tidak mengajukan izin atas nama Pak Samsudin lagi? Artinya kalau tidak mengajukan izin lagi, kan ilegal. Betul, Dinkes. Memang harus dibubarkan ya yang kayak gitu-gitu ya. Pembuat hoax kayak gini ya perlu dibubarkan, apalagi berkodok agama Islam. Ini kasihan masyarakat Islam yang tertipu sama konten-kontennya gitu. Dinkes Blitar bersama Bangkes Bangpol Blitar pun telah melakukan sidak ke Pondok Nuswantoro di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar itu hari ini. Hasilnya, petugas tidak menemukan adanya bukti Samsudin melakukan pengobatan di Pondok Nuswantoro tersebut. Kendati demikian, kata Christine, Dinkes bersama jajaran Pemkab Blitar pun akan melakukan pemantauan di pondok itu. Dinkes Blitar juga sedang menghimpun informasi soal aktivitas yang ada di pondok itu. Ia pun menghimbau agar masyarakat melaporkan bila menemukan dugaan pelanggaran. Jadi dari berita ini terbukti nih guys, Samsudin tidak membuka pengobatan lagi, tidak menerima pasien lagi. Katanya, sejak Padepokan Nurzat Sejati ditutup karena ilegal 1,5 tahun lalu. Tapi anehnya, kok fans-fans dan idola-idolanya ini yang jadi korban pembodohan publiknya ini belakangan ini bilang, tuh Samsudin udah dibongkar sama pesulap merah, buktinya pasiennya masih banyak tuh. Tuh Samsudin pasiennya makin banyak tuh, pesulap merah berarti fitnah kemarin. Dia terbukti ilmunya asli. Itu fans-fansnya Udin tahu dari mana? Bisa ngelihat dari mana pasiennya masih banyak? Buktinya Udin mengaku tidak membuka dan udah nggak ada pasien setelah kebohongan dan pembodohan publiknya dibongkar oleh pesulap merah. Berarti yang halu ini penontonnya Udin atau si Udinnya yang berbohong. Seolah-olah dia nggak buka pengobatan lagi. Nah, jadi di sini dukun pengecut Samsudin ini dia kepojok sama kebohongannya sendiri. Setelah Nurzat Sejati ditutup karena terbukti ilegal dan pengobatannya palsu, akhirnya dia buka nama baru, terus bikin konten-konten settingan, bayar orang untuk pura-pura pembuktian, bayar orang untuk pura-pura jadi preman, untuk pura-pura nantang dia, bayar orang untuk pura-pura jadi bapak-bapak yang datang sengaja ke pesantrennya untuk nantang pembuktian, terus endingnya seolah-olah percaya, bayar orang untuk pura-pura jadi pasien, untuk menunjukkan seolah-olah padepokannya masih ramai, tapi faktanya tidak ada pasien. Setelah kebohongannya terbongkar, berarti yang kemarin koar-koar bahwa pasiennya makin banyak, Anda telah tertipu. Ternyata konten-konten di channelnya orang bayaran semua untuk pura-pura jadi pasien. Nah, untuk memperjelas hal tersebut, gue mau nelpon kabar orang yang ada di Blitar nih. Gimana sih kok keadaan kondisi di sana gitu, setelah penemuan satu jenazah di padepokan si dukun Blitar ini. Tapi sebelum gue nelpon warga-warga Blitar, gue mau coba tonton dulu 2 orang yang pernah dibayar sama Samsudin untuk settingan. Terus mereka setelah terbongkar bahwa mereka dibayar, dikeluarin sama Samsudin, nggak dibayar lagi. Akhirnya 2 orang ini ngebongkar balik si Udin sekarang. 2 orang ini yaitu Joko Arek dan Singo Ludro. Nah, tadi gue ngecek nih, di YouTube-nya Joko Arek, dia juga ngebahas tentang penemuan jenazah ini. Ternyata parah nih guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tema pasien Gus Samsudin meninggal di kamar mandi. Tuh ya. Ya namanya orang meninggal wajar-wajar aja. Tapi yang harus kita ketahui, dulur, di tempatnya Gus Samsudin itu kalau ruqyah itu pakai air keran. Ya. Tuh. Air keran yang di belakang masjid. Ya. Dengerin, ini mantan atau pengikutnya Udin nih. Yang biasa masih buka pengobatan. Botol itu Jaka. Si? Ya. Jaka. Karena saya lihat sendiri, saya di situ 3 bulan lebih. Tuh. Tiap sore melihat. 3 bulan lebih dia jadi pengikut Samsudin, digaji tiap bulan. Air ke dalam botol aqua. Tuh. Itu air keran langsung dari selangnya itu. Tuh.
Setelah Nurzat Sejati tutup, airnya buka itu pakai bersih, Nuswantoro, masalah. masih buka pengobatan Air Ruqyah mengandung kaporit, pakai air. mengandung obat Kaporit. bersih air atau gimana? Kalau diminum sama orang yang punya sesak napas, itu akan berbahaya. Jadi ya di tempat Gus Samsudin itu kalau Ruqyah pakai air keran. Pakai air keran ya? Kan yang di belakang masjid itu langsung dituangkan gitu, pakai selang. Ya pokoknya setiap hari yang menyediakan itu Jaka. Jaka itu setiap hari menyediakan air yang buat apa itu Ruqyah. Namanya air asma namanya kalau di situ ya. Nah, air asmaknya ini itu mengandung kaporit atau mengandung kimia enggak gitu loh. Soalnya kan langsung dituang ke botol aqua, botol yang sudah dibungkus asma gitu. Botolnya aqua gede yang 1 literan itu ya. Nah, takutnya kalau mengandung kaporit, mengandung obat pembersih air ya, orang kalau sering pusing-pusing, orang sesak napas minum itu ya bisa hot. Itu dulur ya. Rahayu. Salam. Oke. Nah, gue sebenarnya udah nge-blacklist si Joko Arek ini karena tadinya dia kan ngebongkar-bongkarin Udin, terus dibayar Udin malah jadi mepet ke Udin, malah jadi tangan kanannya Udin, malah bikin settingan juga. Nah, orang kayak gini gue bahaya banget. Kalau misalkan gue terima jadi temen lagi, ini next time kalau misalkan dia dibayar lagi sama Samsudin, ini nanti jadi musuh dalam selimut lagi, males gue. Nah, berikutnya gue akan telepon orang Blitar nih guys, untuk minta penjelasan gimana keadaan di sana gitu. Oke, wah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Naja. Apa kabar? Alhamdulillah sehat bang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia terus. Sama kayak Mas Naja lah. Mas Naja, Amin, amin. ya kan belakangan ini saya dapat kabar tentang jenazah ditemukan di pondoknya si Udin. Nah, Ya, itu kan Udin koar-koarnya sekarang bilang ke Dinkes dia nggak buka pengobatan lagi. ya. Iya kan? Nah, itu kalau yang Mas Naja tahu di Blitar itu setelah Nurzat Sejati tutup, kan Joko Arek sempat dibayar sama Samsudin dan itu dia bilang buka pengobatan. Nah, itu gimana Mas Naja? Sebenarnya. Ya, menurut sepengetahuan saya dan di konten-kontennya pun kan ya sudah jelas toh, bahwasannya habis jenengan grebek itu ketika jenengan ke sana itu memang perobatan Samsudin kan sudah ditutup kan, oleh Dimkes kan sudah disidak dan perizinannya sudah dicabut gitu kan. Namun di kontennya itu kan penuh penuh tanda tanya, soalnya di situ ketika mau dipulangkan dulu ketika mau dipulangkan para cantrik-cantriknya itu kan diakui sebagai karyawan bukan santri kan gitu. Oh iya dulu dia ngakuin santrinya itu sebenarnya karyawan dia gitu ya, digaji ya. Iya. Terus ketika ada yang ke sana, pasien ke sana itu kan tamu, di alibi dia kan tamu kan gitu. Iya. Nah terus selang kemudian itu kan nyata toh di konten-kontennya menyebutkan pasien Gus Samsudin semakin tambah banyak. Oh iya. Banyak difitnah kan gitu toh. Iya, dia nuduhnya kita yang fitnah ya. Ya. Padahal faktanya dia yang fitnah kita, malah sampai bayar-bayarin orang kan? Iya. Iya. Nah, terus gini nih, Mas Naja, kalau kita lihat kan sekarang dia ke pojok nih. Dia sebelumnya bikin konten seolah-olah pasiennya masih banyak, tapi sekarang dia ngaku udah nggak buka pengobatan setelah Nurzat Sejati ditutup. Nah, ini kan ke pojok. Dia mau nggak mau harus mengakui kontennya adalah palsu. Adalah orang-orang bayaran untuk pura-pura jadi pasien kan? Nah, kan Mas Naja ini dulu sahabat deket dan teman deket sama Udin ya? Dari zaman Udin masih dirongsokan. Nah, terus Mas Naja ini juga ada di kontennya Udin, pernah ya? Nah,
pernah. Nah, itu dulu Mas Naja gimana? Dibayarkah untuk acting atau dia alasannya apa sampai Mas Naja mau bantuin untuk acting bohong-bohongan kayak gitu? Ya, gini cerita, kalau cerita itu dari awal dulu ya. Iya. Jadi ketika saya rosok itu ya baik sama Samsudin itu dulu sering kesini kan gitu. Namun ketika mendirikan Padepokan itu tahu saya itu cuma buat teman sharing atau tempat buat ngumpul gitu kan. Tapi untuk konten-kontennya saya kurang mengetahui itu konten betulan atau konten settingan. Namun saya juga sudah curiga. Ketika melihat itu sudah curiga. Kok kontennya gini? Tapi selang berapa tahun gitu, 1 tahun mungkin, itu kan apa ya? Saya ketika dia bikin Padepokan itu kan sudah nggak hubungan lagi. Soalnya dia kan rosoknya sudah tidak fokus, tidak menekuni di dunia rosok kan gitu. Iya. Nah, ketika corona itu dia ke sini, nyampe silaturahim ke sini, itu ketika anak saya sakit. Anak saya sakit kena air panas. Nah, di situ ketika silaturahim saya tanya terkait kontennya, itu ternyata hanyalah konten settingan. Dan mulai dari itu saya mengetahui betul dari mulut Samsudin sendiri bahwasanya siapapun orang yang menampilkan konten grebek santet kayak Ujang Bustomi, kayak Mas Karyo, Idris, Gus Idris dan lain sebagainya itu adalah settingan semua gitu loh. Iya, itu palsu semua kan ya? Orang-orang bayaran untuk pura-pura jadi dukun gitu. Kalau Mas Naja waktu itu di video Samsudin berperan jadi apa? Di sini jadi dukun pernah. Oh, Mas Najanya pernah jadi dukun? Actingnya? Oh, iya. Dan dia dalihnya waktu itu hiburan ya? Iya, dalihnya hiburan. Lah, ini tak cerita dulu ya sebenarnya. Iya. Dari habis silaturahim jenguk anak saya yang sakit, itu kan 1 minggu atau 2 minggu itu nelpon saya mau main lagi ke sini. Nggak taunya bikin konten itu gitu loh. Oh. Dan saya pun itu tidak di perjanjian dulu saya jadi dukun dan lain sebagainya, nggak tahu saya. Cuma tiba-tiba ke sini sama rombongannya itu bikin film lodruk gitu ngomongnya dari salah satu kakak ipar Samsudin. Iya. Ini bikin film lodruk gitu. Nah, di situ di sini ya bikin itu layaknya grebek dukun santet itu Samsudinnya yang jadi kiai lah itu. Kiainya, filmnya kayak yang melawan dukun itu sendiri. Iya. Nah, di situ baru saya mengetahui skenarionya itu seperti ini gitu loh. Kalau settingannya seperti ini gitu saya tahu ya baru itu. Terus ini itu apa? Bayaran itu saya pun tidak dibayar gitu, enggak. Cuma dulu habis konten itu, habis pulangnya dari rumah saya habis bikin konten itu dia ngasih uang ke saya buat anak saya gitu loh. Oh, alasannya gitu. Ya. Oh, terus ini Mas Naja, kan Mas Naja ini waktu itu ya ikut gerebek ya bareng saya nih. Setelah penggerebekan itu, terus dia padepokannya ditutup, padepokannya terbukti pengobatannya abal-abal. Mas Naja pernah ditawarin nggak? Karena kan belakangan ini pas sejak ditutupnya padepokan, kayak Joko Arek dibayar, Singo Ludro dibayar, direkrut, Awai dibayar, teman-teman saya semua dibayar nih untuk jadi seolah-olah dukung dia. Maka dari itu banyak tuh teman-teman saya yang saya jadi tahu, oh ini musuh dalam selimut ternyata. Nah, Mas Naja pernah ditawarin juga nggak bayaran? Alhamdulillah tidak. Oh enggak. Alhamdulillahnya tidak ditawari karena kemungkinan dia sudah tahu saya itu bagaimana bisa kebayar apa enggak. Soalnya dari saya mengetahui kontennya itu settingan, itu saya kembangkan di dunia perobatan dia gitu loh. Saya sudah mengetahui konten dia itu settingan, itu langkah saya untuk menelusuri betul, mencari tahu terkait perobatannya pun itu
beneran atau tidak gitu. Oke, jadi Soalnya kan dia udah tahu duluan bakalan Mas Naja nih pasti nolak nih kalau ditawarin gitu ya. ya kemungkinan gitu. Iya, makanya nggak ditawarin ya. Iya, karena kan kalau dilihat kayak wah lumayan banget pada dibayar-bayarin gitu. Orang-orang yang nggak punya harga diri mah pada nerima-nerima aja kan. Bahkan saya pun kalau saya sejujurnya Mas Naja pernah ditawarin. Oh, Saya tapi lewat Joko Arek. Uang damai bilangnya buat ongkos gitu. Nanti ada ongkos, saya ditawarin 30 juta, tapi saya tolak. Wih, sorry tuh saya, kalau mau Samsudin aja sini ke sini, ongkos saya yang bayarin deh. Dia buat ketemu saya ngakuin kontennya dan pengobatannya palsu. Sebelum padepokannya ditutup tuh. Nah, tapi dia nggak mau karena nggak tahu, takut banget. Lewat Denny Wewe takut, pengen diketemuin. Lewat Denny Sumargo juga udah coba mempertemukan si Samsudinnya kabur. Jadi memang iya. drama doang, berani keluar-keluar doang ya. Emang kayak gitu ya permainan ya Mas Naja ya? Ya saya juga nggak menyangka ya, temen saya ya, Hah. kok nyampe sebegitunya gitu loh. Dia berani bersumpah, dia rela sumpah serapah untuk menutupi aksi-aksinya gitu loh. Terus terkait bayaran ya Bang Marcel, terkait ditawarin uang dan tidak, itu kayak ketika kita itu di Polres, itu ketika kita mau damai itu uang dari Samsudin itu 100-200 mudah gitu loh. Lah iya, Sebenarnya, tapi kan mau damai. tapi nggak tega. Nggak tega Mas Naja. Ya alhamdulillah gini, hati nurani saya itu berkata gini, masa saya tega memakan uang mahar dari pasien-pasien yang mana itu terperdaya oleh Samsudin gitu loh, orang sakit loh. Iya. Gitu. Nah, terus ini sebenarnya rongsokan dia tuh masih aktif nggak sih Mas Naja? Uang itu habis dia buka pengobatannya rame itu sempat tutup. Iya toh, sempat tutup. Terus corona itu kan ya wis pengobatannya agak sepi toh, dan di situ saya dengar ada konflik terkait warga. Dia ngubungin saya lagi, mau diambil rosokannya, tapi selang berapa nggak ngambil lagi, soalnya ya memang yang dikhususkan kan itu perobatannya gitu loh. Oh, jadi memang sekarang bisa dibilang duitnya ya asalnya dari pengobatan yang ilegalnya itu ya? Iya. Sudah tutup lama itu, habis kita gerbek itu kan dalih dia mau bikin pabrik sendiri, mau atau itu lagi kan. Saya ya menyangka habis itu dia itu ya bekerja yang positif gitu loh, kayak rosokan itu dikembangkan gitu. Saya nasihati dan nasihat saya masih saya simpen itu. Ketika habis dari kita grebek itu kan saya disuruh minta maaf gitu, saya diancam mau disuruh minta maaf, tapi saya tidak mau gitu loh. Iya, sama saya juga waktu itu kan gitu Mas Naja, disuruh minta maaf, kalau enggak nanti dilaporin. Saya bilang laporin aja, fakta di Indonesia tuh nggak bisa dipenjarakan gitu. Akhirnya dia bikin laporan, akhirnya dihentikan lidik. Nah, itu malah nakut-nakutin saya. Ini ada orang ketiga yang mau menjebak Mas Naja gitu. Kalau sampai Mas Naja itu nggak minta maaf, ini dia bersumpah loh, bersumpah tidak akan memaafkan saya dan akan mempenjarakan saya gitu. Faktanya kita nggak apa-apa. Iya, faktanya kita tidak apa-apa. Dia yang malah keluar duit terus tuh ya kan, buat nyogok-nyogokin orang. Kan gitu. Iya. Terus saya kan habis dilaporin itu kan saya dipanggil di Polres. Sama. Itu saya sudah siap gitu. Itu alhamdulillah dari teman LBH itu yang mendampingi saya ada 6 loh Bang itu. Oh iya. Ada 6. Terus di situ kan damai kan? Iya. Damai dah. Dengan syarat itu saya saya kan mengatakan apa yang saya katakan lewat media saya. Itu kan tidak fitnah, itu karena saya itu sebagai sahabat
menasihati dia gitu. Hmm. Itu ada di channel YouTube saya. Oh iya iya. Intinya apa yang kita katakan dulu itu tidak ada yang memfitnah. Iya, Bahkan dia juga mengakui bahwasanya jenengan orang baik, saya orang baik, yang mana menasihati dia gitu loh. Iya. Mas Naja, gini Mas, sampai Mas Naja nomornya diblokir nggak? Karena kan nomor saya sama dia dua-duanya diblokir nih dari nomor pribadi dia. Dia kan punya 2 nomor. Nah, saya kontak kedua nomornya itu, dua-duanya ngeblokir saya. Kalau Mas Naja diblokir juga nggak sekarang? Tak telepon nggak diangkat. Oh, Tapi udah kalau nggak ngangkat. terkait nggak mau ngangkat dia. Habis itu tak telepon itu nggak mau ngangkat. Oh, kalau saya udah total diblokir sama dia. Jadi emang nggak bisa, takut dia diajakin ketemuan kayak gimana pun, diajakin boxing juga. Admin yang nggak ngerespon sama tim-tim boxing. Makanya nggak jelas, drama doang. Yowes, mungkin gitu aja ya Mas Naja. Saya mau nelpon satu lagi nih buat penjelasan warga sekitar sana gimana yang lebih deket dari Padepokan ya. Oh siap. Boleh ya? Pokok. Siap. Oke. Terima kasih banyak Mas Naja informasinya. Ya, sama-sama. Oke. Oke, kita udah dapat informasi dari Mas Naja. Dia sahabat lamanya Samsudin, tapi alhamdulillah dia tobat dan nggak mau menerima uang Samsudin sih. Ya alhamdulillah. Karena nggak tega juga guys. Itu bayangin aja uang yang didapatkan dari pasien-pasien yang berharap sembuh namun nggak sembuh. Yang sembuh paling cuma 1 dari 10 gitu, kasihan banget. Dan itu pun kebetulan karena dia tersugesti sama kepercayaan konten-kontennya Udin yang sebenarnya bohongan. Berikutnya ini saya akan menelpon salah satu orang yang pertama kali kenal saya nih guys. Oh ini artis-artis kalau kamu ingat di penggerebekan Samsudin ya. Ini Pak Demukri. Nih kita telepon. Oke. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Marcel. Woi, Pak Demukri, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak De. Wah, luar biasa nih. Maaf ganggu nih, Pak De nih mau nanya tentang kasusnya Udin yang baru-baru ini kan mencuat lagi nih, penemuan jenazah di toiletnya Samsudin. Nah, itu dia kan ngakunya nggak buka pengobatan. Setelah Padepokan Nurzat Sejati terbukti abal-abal, nggak punya izin dan izinnya tidak sesuai sama yang dia keluarkan. Nah, itu sebenarnya setelah Nurzat Sejati ditutup, dia masih buka pengobatan nggak sih? Kalau di dalam Pak D nggak tahu ya, tapi kalau dilihat dari orang-orang yang itu beli di depan itu, Ya. lah saya tanya ya juga pasien. Apa? Tanya Masih pasien, buka? masih buka. Nah, terus terkadang pas waktu lewat itu juga terdengar nomor antrian sekian gitu, Oh, urut sekian. jadi dia bisa dibilang bohong ya? Dia bilang ke Dinkes tuh nggak buka pengobatan dan udah nggak ada pasien. Ya aslinya ya buka itu. Masih buka ya aslinya ya. Terus Pak Demukri kan orang sana tuh waktu setelah dia penutupan Padepokan itu ada beberapa orang yang tadinya di tim kita mau ngebongkar kebohongan Udin, kan itu dibayar sama Udin untuk seolah-olah ngebelain dia. Pak Demukri pernah ditawarin bayaran juga nggak Pak? Enggak pernah Pak De. Oh kalau Pak Nggak Demukri, pernah datang sini untuk nawarin ikut atau apa itu nggak pernah, nggak ada. oh nggak ada ya? Kalau Pak Karena Demukri nggak ditawarin ya? Dari informasi yang tahu saya ya kan ya orang-orangnya situ kan juga kenal saya. Tahu Atak Pade lah, nggak bisa terbeli memang sekali memang nggak cocok ya nggak cocok, barang nggak bener. Wih, alhamdulillah ya. Terus kalau untuk kayak disamperin, diancam gitu nggak pernah Pak De? Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah nggak ada ya, Nggak ada juga ya. nggak ada. Oke oke. Alhamdulillah kalau kayak gitu berarti nggak apa ya, harga diri Pak De Mukri nggak bisa dibeli ya. Mau berapapun uangnya ya. Wah nggak bisa loh. Wih, Mau keyakinan mas. iya nggak tega juga ya. Harga diri nggak bisa terbeli. Nah terus gini, Pak De, respon warga sekarang gimana tuh Pak De? Setelah ditemukan jenazah di Padepokan, warga sana gimana? Ya
kalau respon warga itu ya ada yang pro ya ada yang kontra. Oh, terbagi. Gimana ya? Ya terbagi loh, terbagi gini ya, waktu kan setiap malam Jumat Legi itu kan juga ada pengajian. Iya. Lah itu kan juga bagi-bagi uang tuh. Jadi orang ya senangnya ya itu loh, dapat uang itu. Oh, untuk Kalau menutupi. masalah trik pengobatannya ya juga banyak yang nggak percaya memangnya. Oh, aslinya warga sekitar situ udah tahu Samsudin tuh pembohong gitu ya, Pak ya? Ya masalah pembohongnya itu ya masalah pengobatannya itu. Oh, kalau kontennya, Ya, itu juga sudah tahu. kontennya? Konten-konten juga tahu semuanya bohong itu juga tahu. Nah iya, berarti emang yang pro sama Samsudin nih karena uangnya aja ya? Ya gimana ya, tiap bulan juga dapat segitu 50-50 itu yang ke situ. Oh, Jadi kalau ada apa-apa ya pura-pura tutup mata, tutup telinga kali, nggak ada suara apa-apa. oh itu ya terpecahnya di sana ya, warga ya? Kalau yang saya tahu dia bikin konten ya buat dijual di YouTube. Kalau ada yang percaya ya, tapi ya itu banyak yang masih goblok dengan konten-konten bentuk bola itu. Masih yang percaya loh, susahnya. Iya, Gimana? karena yang percaya tuh orang-orang jauh Pak De, yang nggak ngelihat langsung behind the scene dari dia buat kontennya, karena kelihatannya kan live ya. Padahal kan acting doang gitu, live juga. Lah seperti Pade kan setelah Pade ya alhamdulillah waktu ketemu Mas Marcel dulu kan Iya. Pade juga ngembangin YouTube juga tahu cara buat konten gini-gini. Jadi tahu lah cara pembuatan konten itu gimana sedikit-sedikit juga tahu. Iya. Kamera di sini orangnya di sana suaranya kedengaran itu kan juga udah pakai mikrofon itu juga. Jadi kan Pade juga paham hal yang Iya. gitu-gitu. Terus nah ini kan yang dipertanyakan netizen nih Pak Demukri, itu warga sana gimana sih kok Udin bisa dibiarin gitu? Nah, apakah emang warga sana nggak bisa berbuat apa-apa gitu Pak Demukri terhadap kebohongan Samsudin ini? Kalau yang dari dulu dari perjuangan warga ya gimana ya, kita udah pernah ke kecamatan, ke Polres, ke Bupati, ke Dinsos, akhirnya gagal juga. Oh, mental, Terus gimana? mental juga ya? Oh udah pernah berusaha ya Pak De? Pernah ke kabupaten, pernah dari Polres waktu debat itu kita langsung terus ke kabupaten, terus besoknya itu juga ke Dinsos, semuanya juga mental, nggak ada tindak lanjut itu. Waduh. Tuh guys ya, jadi yang menanyakan gimana respon warga kok diem aja. Jadi warga sana nggak diem aja juga. Prihatin sama orang-orang jauh yang datang ke sana ya Pak De? Ya kasihan loh. Kasihan ya? Jauh-jauh itu kalau di katanya kan ya denger ya memang mahal tarifnya itu. Iya kan? Nah makanya dengan dia ngaku sekarang setelah jenazah ditemukan, dia ngakunya nggak buka pengobatan. Tapi faktanya setelah Nurzat Sejati ditutup, dia masih buka tuh ya. Karena dari pengakuan warga sekitar dan orang-orang yang pernah bantuin dia juga buka ya. Buka, banyak tuh yang itu beli apa di sini, itu di baju di sini, itu yang nginep-nginep itu juga tahu. Waktu lewat kita beli rokok sana juga denger itu manggil nomor antrian. Oh, oke, siap. Yowes, kayak gitu aja Pak Demukri. Terima kasih banyak udah mau diganggu nih. Informasinya juga terima kasih banyak. Semoga dengan Pak Demukri bersuara nih bahwa warga sekitar tuh udah berusaha bertindak, nanti ditindaklanjuti juga. Karena kasihan banget masyarakat ya. Jadi banyak yang terbodohi gitu sama konten-kontennya, pengobatannya. Sekarang itu kan juga warga kan juga banyak yang diam itu. Mau gimana lagi wong, laporan sampai kemana-mana pun juga nggak ada tindak lanjut. Iya sama sih Pak Ade, saya juga berusaha ngelaporin, mental terus. Allahu Akbar, susah banget. Nggak bisa. Iya Ya, mau gimana lagi, kuat ya. jadi cuma melihat saya kita. Iya. Diem Iya, aja, mau gimana lagi. cuma bisa doa aja. Kayak gini kan Allah yang bertindak nih, tiba-tiba ada jenazah pasiennya. Iya kan? Iya. Ya wes lah, Pak Ade sehat terus, bahagia terus. Terima kasih banyak informasinya. Semoga
Semoga bisa terus idealis, jangan nerima sogokan dari Samsudin ya Pak De ya. Amin, amin. Amin. Siap. Assalamualaikum Pak De Mukri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, gitu guys. Jadi yang menanyakan, kok warga Blitar sana gimana sih? Itu udah bersuara loh. Udah coba ngelapor sana sini ya mental. Sama, saya juga mau ngelaporin dia konten hoax. Mental guys. Gimana caranya? Harusnya kan diterima dulu di SPKT. Terus baru pembuktian konten hoaxnya yang mana. Saya bahkan sampai tahu loh siapa yang berperan jadi dukun. Surat-suratnya ada. Yang tanda tangan yang berperan jadi dukun. Saya pengen bikin laporan konten hoax ditolak. Allahu Akbar. Ini kan, makanya saya bingung. Cybercrime juga mana nih? Di Indonesia kan ada tim cyber yang memberantas hoax. Kok ya tayangan-tayangan kayak Udin, Idris, Karyo, Nasihin, dan lain sebagainya dibiarkan? Kemana? Tolonglah kesadarannya nih. Agar Indonesia bisa terus berkembang pemikirannya. Karena kalau terus dibodoh-bodohin kayak gini, masyarakat Indonesia nggak maju-maju gitu. Aduh, sumpah miris banget guys. Kasian gitu loh. Masyarakat Indonesia udah banyak banget yang terbodohi dengan kedok agama kayak gini dan terus berulang gitu loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berikutnya saya akan telepon Mas Holil. Dia ini aktif di Instagram, menjelaskan dan meluruskan pembohongan publik dari Udin, alias blunder-blunder atau kesalahan-kesalahan penyampaian dari Samsudin dan acting-acting dari Samsudin di kontennya. Kalau saya kan lebih berfokus ke trik dan keajaiban yang dipraktekkan, saya bongkar. Nah, sedangkan Mas Holil ini tentang blunder-blundernya Udin. Jadi langsung aja saya telepon nih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggil Mas Holil atau siapa nih? Atau apa nih? Mas Holil. Mas Holil. Oke. Mas Holil nih. Bang, ini sinyalku bagus apa enggak, Bang? Aman, aman. Aman ya? Ya. Nah, Mas Holil, saya sebelumnya mau nanya dulu. Orang mana nih? Ya. Kan Orang Banyuwangi asli aku, Bang. oh, jadi ngebongkar Udin pada saat dia awal ke Banyuwangi itu. Benar. Oke, oke. Terus juga dia pernah ngobati pasien di desaku juga, Bang. Jadi nah ini Mas Holil. Dia pas ke Banyuwangi kan baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Dan itu dia buka pengobatan. Kalau buka pengobatan sih tahun lalu, Bang, kalau di sini. Oh, tahun lalu. Ya, tahun lalu. Ya, ini terjeda nih videonya. Nah, aktif. Oke, oke. Jadi yang pas kemarin ke Banyuwangi tuh agenda dia apa tuh? Agenda dia itu nantang-nantang dukun di Alas Purwo itu loh, Bang. Tapi dukunnya dukun-dukun dia juga kan? Orang-orang bayaran dia kan? Iya, dukun dia juga. Udah kita konfirmasi juga sama petugas di Alas Purwo. Apa kata petugasnya? Kata petugasnya emang dia itu bawa 2 orang tua masuk ke mobilnya juga. Terus nggak bilang sama petugas di Alas Purwo. Katanya kan juga nggak izin dia masuk ke Alas Purwo. Sebenarnya kalau mau bikin konten di sana itu harus pakai surat, Bang. Oh, aslinya ya, tapi dia nggak izin juga ya? Asli, Bang. Tidak izin. Itu pun juga ada beritanya di Banyuwangi bahwa siapa? Udin. Samsudin juga melanggar di Alas Purwo. Oh, I see. Terus apa dia blunder atau kesalahan informasi apa yang dia sampaikan di Alas Purwo tuh? Saya ngelihat singa, dia bilang ada singa macan ya. Kan singa pun masih ada di alas ini. Ten wajur woi. Kene bendinane rene jenis singo ini kene rane lho. Orang hutan, Bang. Oh, orang hutan. Yang parah orang hutan. Faktanya di sana beneran ada orang hutan atau gimana? Gak ada lah, Bang. Di Kalimantan yang ada. Di sini gak ada. Oh, Singapura juga gak ada di sini. singa. Dia bilangnya Nah, ada ya? itu yang bolak-balik ke Alas Purwo, Bang. Di sini tuh Oh. gak ada hewan-hewan Lah, buas seperti singa. terus Mas Holil tahu nggak? Ini saya sejujurnya belum bisa 100% percaya sama Mas Holil nih, karena yang udah-udah, Iya. Mas Holil, kayak ngebongkar-bongkarin Udin. Tapi ketika ditelepon Udin, bro, nih gue punya duit sekian puluh juta, sini main. Pada ikut jadi backingan Udin, jadi digaji bulanan. Siap, aman, Bang, aman. Nah, aman. jangan-jangan Mas Holil kayak gitu juga, jangan-jangan ngebongkar Udin untuk nyari perhatian buat digaji. Waduh. Enggak ya? Sorry, Bang, enggak. Sama sekali tidak, Bang. Aku pun di rumah juga repot, Bang. Iya. Tapi Aku
pun juga repot. Kalau orang-orang Banyuwangi sana udah mulai pada sadar kalau Udin tuh palsu. Circle-nya Mas Holil. Kemudian kalau orang-orang umur-umuran 50 ke atas juga sulit, Bang. Oh, Kalau masih kaula muda itu udah nggak ada yang percaya di sini. iya iya. Di desa aku ada 3 orang, Bang, yang pernah ke sana. Dan waktu itu yang sama yang diupload Bang Marcel, Iya. yang kemarin diupload di feed Iya, Instagram. pembersihan rumah Iya. 50 juta itu. Hah? Di sini juga ada sama, Bang, di desaku. Pernah ngundang Samsudin, aku punya video fullnya di YouTube-nya udah tidak ditayangkan lagi, Bang. Ah. Oh, yang ini yang Mas Holil bahas yang 30 juta itu. Iya. Itu sebenarnya Udin yang dibayar 30. Iya, Udin. Itu udah dikonfirmasi, saya udah kesana, Bang. Oh, ada orangnya dan bisa dikonfirmasi juga ya? Ada. Iya. Yang dilakukan Udin apa? Ya, ada videonya fullnya, Bang. Ya, seperti di konten-konten yang lain itu, Bang. Oh, penarikan kayak nemu-nemu benda kecil. Iya. Oh. Oh, itu mah yang dia izin ke toilet dulu baru ditaruh-taruhin itu. Iya, betul. Aduh. Ay, parah banget ya. Tega banget gitu ngebodoh-bodohin orang ya, nyampe narifin segitu gede. Allahu Akbar. Iya, Bang. Terus apa? Kalau kayak kebal-kebalan kan Mas Holil saya ngelihat saya agak kurang bisa bahasa Jawa walaupun saya orang Jawa. Tapi di situ Aku agak medok, Bang. iya. Bang, ya. Iya, nggak apa-apa. Kelihatan banget. Iya, saya malah Jawa nggak ada Jawa-Jawanya nih. Bahaya. Ini nih, ada yang kayak dia kebal bor. Itu kan saya pernah bongkar juga. Nah, itu kalau Mas Holil bongkarnya di bagian apanya tuh yang kebal bor? Kebal bor sebetulnya itu bukan ranahku sih, Bang. Bongkar-bongkar Iya. masalah listrik kan memang Bang Marcel yang Iya, punya iya. fisik di pesulap. Iya. Cuma kalau yang kelihatan nggak masuk akal itu juga bisa juga aku bongkar. Dibahas ya? Oh. Yang pakai bor itu kan Iya. lihat sekilas kok ada video pakai bor. Kebetulan di rumah Oh. juga ada bor, itu malah tak praktekin. Praktekin? Oh. Iya, tak praktekin. Iya. Nah, iya kan, makanya kalau kita lihat secara detail sih udah kelihatan banget Samsudin ini pembohongnya kayak gimana, bohongan-bohongannya. Jelas. Iya. Oke. Terus ada blunder apa lagi yang Mas Holil temukan dan pengen disampaikan nih? Apa ya, kalau Yang kocak banget, yang menurut Mas Holil kayak, ini kocak nggak banget ada sih orang. habisnya sih, Bang. Kalau masalah blundernya nggak ada habis. Karena luar biasa guys, ini penontonnya Mas Holil likes-nya nyampe 41.000 kalau bahas Udin nih. Gile, blunder-blundernya dibahas total, dijadiin komedi sama dia. Hai, luar biasa ya. Dan emang Kalau di apa? ya kalau seputar Banyuwangi itu banyak sekali, Bang. Kalau yang janggal-janggal, yang paling parah itu kan yang masalah di Alas Purwo itu, Bang. Jadi kemarin itu kata petugas di Alas Purwo dari polisi kehutanan itu sudah mempersulit akses ke Alas Purwo, Bang. Jadi Oh, oke. seperti menakut-nakuti para wisatawan ke Banyuwangi. Ke Alas Purwo itu kan ramai sekarang, Bang. Di situ Oh, kan oke. banyak wisata yang bagus di situ. Katanya kalau ada angin datang kalau masuk ke Alas Purwo itu katanya ada hal goib yang datang, Bang. Oh, itu Samsudin bilangnya gitu ya? Saya menantang setan-setan jin genderuwo buto. Allah Akbar, anginnya datang guys. Datang anginnya kencang. Allah Akbar. Nah, ini jati-jatian semua ke konten lho, Den. Ini saat durunge Jen stage videomu, Den, dari Den. Iya, itu berulang kali dia sampaikan seperti itu, Bang, di kontennya. Faktanya, Ada 5 konten lebih dia berkata seperti itu. faktanya, Ini anginnya datang. Padahal posisi atau letak Alas Purwo sendiri itu di pesisir pantai, Bang. jadi emang banyak angin. Iya, dimanapun tempat kalau masih di sekitaran pantai juga pasti Iya. anginnya kenceng, Bang. Dan itu sebenarnya ada mitos dari Alas Purwonya atau Banyuwangi nggak sih? Kayak kalau angin datang berarti ada jin gitu. Enggak lah, Nggak Bang. ada. Kalau di situ emang bener-bener di pinggir pesisir Astaga. lokasinya, Bang. Hai, kelewatan dia berarti bikin mitos sendiri ya, si Udin ya? Iya. Allahu Akbar. Tapi dari tindak lanjut kayak ilegal dia masuk ke Alas Purwo itu gimana? Nggak ada? Itu ada, Bang. Apa? Jadi di berita Banyuwangi sendiri di Banyuwangi 24 jam itu salah satu media informasi Banyuwangi Iya.
itu mau melaporkan Samsudin masalah itu, cuma berita saja, mungkin nggak sampai dibikin laporan mungkin bang. Iya. Masalah surat izin itu bang, kalau di sana mau bikin konten atau ambil dokumentasi itu kan harus pakai izin di sana bang. Lah iya sih, wajar sih. Apalagi kontennya pembodohan dan bikin mitos-mitos horor begitu kan, malah memperburuk citra tempatnya kan. Iya betul. Iya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih? Biar masyarakat yang masih ngotot kan, mungkin Mas Holil mulai menemukan buzzer-buzzernya Samsudin juga nih kan, kayak di DM atau komentar. Apa yang mau disampaikan nih, Mas Holil? Untuk orang-orang yang bebal bilang Samsudin tuh asli, Allahu Akbar. Itu gimana tuh? Itu rata-rata kalau yang DM aku itu tuh akunnya akun fake-fake semua ya bang. Nah kan emang kan karyawan-karyawan dia digaji buat bayar bikin akun fake. Bisa jadi. Emang iya, dugaannya gitu ya. Dan rata-rata kalau dilihat dari korban di sekitar sini aja bang, itu tak tanyain semua itu kenal Samsudin tuh dari mana? Dari YouTube-nya sendiri bang, mesti dari YouTube. Gak ada yang tahu selain dari YouTube tahu Samsudin. Iya. ICC memang tertipu pertama dari kontennya, terus percaya akhirnya percaya pengobatannya seolah-olah asli ya, padahal ya palsu. Nah di sini itu juga ada combrenya bang, combrenya Samsudin di sini juga ada. Apa? Tahu combre apa enggak bang? Tahu, combe kan orang bayaran. Oh iya benar. Di Banyuwangi juga ada bang. Jadi dia itu juga aktivis ke Alas Purwo juga. Di Alas Purwo itu kan ada tempat spiritual tuh bang. Iya. Di sana itu. Nah di sana itu combenya ada tempat acting apa? Khusus. Nah itu ada combrenya juga, bikin YouTube, terus juga dan lain sebagainya lah. Banyak media-medianya dia. Itu selalu bela Samsudin bang. Dibayar berapa tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ketahuan ya? Itu nggak tahu. Itu combenya juga DM aku juga sih. Apa dia bilangnya apa? Ya bilangnya cuma tanya-tanya alamatnya rumahku mana gitu. Kasih alamat rumah saya aja. Gitu. Karena ini loh. Katanya bang. Apa? Kalau masalah pengobatan Samsudin itu dia bilang ke saya itu bang. Kalau masalah pengobatan itu nggak masalah, maupun dia pakai alat-alat mainan atau keris dan lain sebagainya, itu hanya media saja. Kalau pasiennya bisa bersugesti, nanti bisa dibikin obat katanya. Kalau ujung-ujungnya uang ya nggak bisa. Nah, ya gini, intinya kalau saya membela si Gus Samsudin ya. Artinya karena saya juga sebagai praktisi, saya sebagai orang yang dalam bidang itu berkecimpung dalam hal pengobatan juga ya, dalam hal pengobatan, dalam hal-hal yang berkaitan dengan supranatural lah. Saya membela Samsudin. Kalau itu emang trik, ya tuh mungkin triknya itu supaya orang tersebut supaya tersugesti dan yakin dalam hal itu, akhirnya bisa jadi obat. Nah itu, ini kalau si orang itu nonton ini ya, nanti saya mau ngomong ke orang itu dobol. Double gitu. Ramasuk bang. Ramasuk. Iya. Itu aduh pemikiran setan banget. Kalau kayak gitu ngapain dokter jadi dokter gitu loh. Iya. Sekolah mahal-mahal, udah ngebohongin orang aja. Pakai sugesti nih bilangnya gitu. Sembarang. Sampai saat ini dokter sinyal kurek. Apa? Wah, gangguan goib. Halo. Yo, hadir. Udah. Oke. Gimana? Tadi. Sampai saat ini kan masih belum ditemukan kan sama dokter forensik kalau ilmu santet itu ada bang. Nah, iya. Hasil pemeriksaan pun juga nggak ada kalau barang masuk ke dalam tubuh. Iya, jadi sebenarnya itu penelitian terakhirnya adalah dari gangguan psikologis yang disebut pika, gangguan makan. Jadi dia makan sendiri benda-benda kecil ke dalam perutnya. Betul. Gitu. Yowes, mungkin gitu aja nih Mas Holil ya. Terima kasih banyak info-infonya. Semoga tetap idealis dan nggak bisa dibayar Samsudin, jangan sampai. Siap bang. Siap. Aman bang, aman. Oke ya, pokoknya harus banyak lah yang peduli sama masyarakat Indonesia, walaupun kita nggak kayak gimana banget, bukan siapa-siapa, tapi ya
peduli ke sesama buat bekal akhirat nanti kan perlu dipertimbangkan juga kitanya. Iya, siap. Yowes, Mas Holil, sehat terus, bahagia terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, wah ini udah baterai kedua nih, tadi udah mati nih baterainya. Ya udah guys ya, udah cukup jelas ya. Jadi memang ini bisa jadi pembelajaran bahwa kebohongan yang kamu buat akan menciptakan kebohongan lagi, seperti yang Samsudin lakukan. Dan ketika kebohongan-kebohongan ini udah terlalu banyak, kamu akan kepojok dengan kebohongan kamu sendiri. Seperti yang terjadi ke Samsudin sekarang ini. Kemarin bilangnya pasiennya ramai, terus ketika kepojok nggak punya izin, sekarang bilangnya udah nggak ada pasien, ya. Terus bilangnya sekarang udah nggak buka pengobatan tradisional, bilang ke Dinkes. Nah ini kan dua hal yang berbeda nih. Jadi mau nggak mau sekarang pilihan dia adalah mengakui kontennya bohongan semua, itu pasiennya adalah orang-orang bayaran, atau mengakui ke Dinkes masih buka pengobatan ilegal. Nah itu, kepojok kan Samsudin kan. Maka dari itu jangan berbohong, lebih baik jujur dan anti-setting. Sekian dari saya, Marcel Radival. Semoga kita semua selalu dilindungi dari pembodohan-pembodohan perdukunan dan berkedok agama atau berjubah agama seperti yang Samsudin lakukan. Saya akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye-bye.